Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita lanjutkan materi kita, masih terkait dengan gerak rotasi. Kali ini kita akan sedikit mengulas tentang kinematika rotasi, dalam hal ini besaran angular. Oke. Pertama kita akan melihat tentang posisi angular, ya. Kita kemudian bisa perhatikan gambar berikut ini, ya. Gambar ini kemudian merepresentasikan tentang gambar ini kemudian merepresentasikan tentang sebuah benda padat, rigid body, yang berotasi di sekitar sumbu X dengan melewati titik O, ya. Jadi berotasi di mana sumbu aksisnya itu adalah tegak lurus terhadap bidang gambar, ya. Katakanlah misalkan garis OP pada benda ini, dan kemudian pada waktu T posisi angularnya yang kemudian, ya, ditentukan oleh waktu T pada posisi sudut theta, yang mana garis yang dibuat OP terhadap sumbu X. Nah, karena itu kemudian posisi angular dari benda padat ini, posisi angularnya dari benda padat ini, atau kemudian partikel di titik P, maka kan dia memiliki koordinat polar, ya. Koordinat polar dari titik P itu adalah r, theta, ya. Maka kemudian posisi angularnya itu adalah, ya, posisi angular itu sama dengan theta. Oke, inilah kemudian disebut dengan posisi angular. Nah, kemudian ketika benda padat ini berotasi, ya, maka posisi angularnya pada garis OP, ya, berubah dari theta 1 pada waktu T1 menjadi theta 2 pada waktu T2. Kita ilustrasikan seperti demikian. Oke. Jadi ketika berotasi kemudian, maka pada waktu titik P garis OP pada T1 memiliki sudut theta 1, dan pada waktu T2 memiliki sudut theta 2. Nah, maka kemudian, ya, dari sini kita bisa menuliskan besaran bahwa delta theta, ya, delta theta itu sama dengan theta 2 min theta 1. Ini adalah merupakan pergeseran angular pada benda padat, ya, pada benda
pada benda padat. Nah, ini adalah definisi pergeseran dari pergeseran angular. Nah, dari sini kemudian kita bisa mendefinisikan terkait dengan kecepatan angular. Ya, kecepatan angular itu analogi dengan rata-rata kelajuan linear pada kasus gerak translasi, di mana kita definisikan bahwa rata-rata kelajuan angular ya itu adalah laju perubahan pergeseran angular yang kemudian dituliskan sebagai ya kecepatan angular, yaitu omega sama dengan delta theta bagi dengan delta t ya, delta t. Maka ini sama dengan theta 2 min theta 1 ya dibagi dengan T2 min T1. Oke. Nah, selanjutnya adalah kecepatan angular sesaat ya. Sesaat atau kemudian kita tuliskan sebagai omega didefinisikan sebagai limit nilai dari rasio antara delta theta dibagi dengan delta t ketika delta t itu menuju atau mendekati 0. Jadi kemudian kita bisa tuliskan sebagai omega atau kecepatan angular sesaat itu sama dengan limit dari delta theta bagi delta t ya. Delta theta bagi delta t, di mana delta t nya itu mendekati 0 ya. Maka ini kemudian sama dengan d theta dt ya. Nah, dari sini kemudian kita akan dapatkan bahwa ketika kemudian saya tuliskan ya, dari sini kemudian saya tuliskan bahwa d theta ya, ini sama dengan omega dt. Nah, kalau kemudian saya ambil integral, saya integralkan, maka saya peroleh integral dari sudut awal theta i sampai sudut akhirnya theta f dari d theta, ini kemudian sama dengan integral dari omega dari waktu awal ti ke waktu akhir tf dari omega dt. Oke. Jadi omega dt yang kemudian kita akan peroleh bahwa theta f min theta i sama dengan integral ti tf omega dt. Nah, selanjutnya kemudian adalah bahwa satuan SI dari kecepatan angular itu adalah radian per detik ya. Satuan SI dari kecepatan angular adalah
radian per detik atau rad per second per s ya. Nah, kemudian setelah kemudian kita mendapatkan ya posisi angular, kemudian pergeseran angular, kecepatan angular dan kecepatan saat, maka kemudian kita juga bisa mendefinisikan yang disebut dengan percepatan angular ya, dimana percepatan angular ini adalah atau percepatan angular atau kecepatan angular yaitu percepatan angular yaitu ketika kecepatan angular atau rotasi kecepatan angularnya itu dia tidak konstan ya. Nah, kalau dia kemudian kecepatan angularnya tidak konstan, maka berarti benda tersebut memiliki percepatan angular ya. Misalkan kita asumsikan ya, bahwa omega 1 dan omega 2. Jadi omega 1 dan omega 2 kita asumsikan kecepatan angular omega 1 dan omega 2 nah, adalah kecepatan angular pada saat T1 dan T2 ya. Maka kemudian kita bisa mendefinisikan dari percepatan angular itu, percepatan angular rata-ratanya itu adalah ya, maka percepatan angular rata-rata ya, atau kita tuliskan sebagai alpha bar ya, itu adalah laju perubahan kecepatan angular ya, kecepatan angular yang kemudian kita tuliskan sebagai ya, alpha bar ini kemudian sama dengan delta omega dibagi dengan delta T. Ini sama dengan omega 1 per omega 2 min omega 1 dibagi dengan T2 min T1 ya. T2 dibagi dengan T1. Nah, kalau kita kemudian ilustrasikan gambarnya itu adalah sekitar hampir sama dengan yang ini, penggambar yang ini, lalu kemudian yang ini kita anggap sebagai omega 1 di sini ya. Dan di sini adalah omega 2 ya. Jadi itu kasus di sini adalah pertama omega 1 dan yang ini omega 2 pada saat T2. Nah, karena itu kemudian ya, kita juga bisa menuliskan percepatan angular sesaat ya. Percepatan angular sesaat yang kemudian yang mana didefinisikan sebagai limit nilai dari rasio delta omega delta T ya, ketika delta T itu mendekati 0. Maka kemudian kita bisa tuliskan sebagai bahwa alfa atau kecepatan angular sesaat sama dengan limit dari delta omega delta T dengan delta T menuju 0 atau mendekati 0. Maka kemudian ini sama dengan d omega dt.
Nah, atau kemudian saya bisa tuliskan sebagai ya, d omega ya. Dari sini kemudian juga kita bisa menuliskan bahwa omega F min omega I sama dengan integral TITF, saya copy yang ini, dari alfa dt ya. Nah, sama dengan kecepatan angular, maka dia juga punya satuan SI. Percepatan angular adalah radian per detik kuadrat. Tulis sebagai rad ya, rad per sekon kuadrat. Oke. Nah, itulah kemudian yang menjadi besaran-besaran dari gerak rotasi untuk sementara, yaitu ada posisi, ada pergeseran, ada kecepatan, ada percepatan di mana kecepatan sesaat, ada kecepatan rata-rata, dan ada percepatan sesaat dan ada percepatan rata-rata. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.